Tapi berat mbak, baca munjiat panjang, aduh aku sibuk. Mau ditolongin nggak? Kalau mau ditolongin paksa dong ya teman-teman ya. Kalau mau ditolongin paksa diri, jangan cuman kita ngeluh doang tapi kita nggak berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim emailnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau nanti klik linknya di deskripsi box di bawah. Masih banyak teman-teman yang nanyain, Mbak, buku kedua buku ini isinya apa? Tanya ke admin Shopee maupun ke admin WA. Ini bukunya, bedanya isinya. Jadi kalau kalian udah punya buku yang pertama, jangan khawatir untuk beli buku kedua entar rugi. Kalau isinya sama, enggak, isinya beda teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum punya keduanya, bingung nih yang mana, beli dua-duanya. Kalau misalnya rezekinya cuma cukup beli satu, salah satunya aja. Terserah mau yang ini atau yang ini. Semuanya bagusan mana ya? Semuanya sama-sama bagus ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Y di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Perkenalkan, saya Y, seorang IRT dari Jakarta. Halo Mbak Y. Mbak Mel, saya ingin kasih testimoni saya selama ngamalin sholawat Jibril. Tahun lalu muncul di beranda TikTok saya akun Mbak Mel tentang sholawat. Awalnya saya hanya lihat dan sekilas dengar aja, tidak mendawamkan sholawat. Bulan Desember tahun lalu saya beli tasbih digital, saya mau coba baca sholawat. Pada saat itu sholawat saya masih bolong-bolong Mbak Mel, padahal di jari ada tasbih digital. Sebelumnya saya mau cerita dulu Mbak Mel. Saya punya utang banyak, ada di pinjol, ada di saudara, dan juga di teman. Itu saya punya utang tanpa sepengetahuan suami. Awal mula saya berhutang tahun kemarin, saat itu saya sedang menanti kelahiran anak kedua kami. Tabungan untuk kelahiran belum ada. Kebetulan saya HPL-nya lahir di bulan Maret mendekati puasa. Dan saat itu sepupu saya nagih uang sumbangan dia waktu saya mau nikah, dia sumbang 1 juta. Kebetulan abis lebaran dia mau nikah dan minjem uangnya buat beli souvenir. Di situ saya bingung mau jujur ke suami, takut jadi beban dia karena saat itu kami sedang mikirin biaya untuk lahiran. Akhirnya saya pinjem ke teman saya pinjem di aplikasi Shopee punya teman, saya angsur 6 bulan. Di situ saya merasa sombong, merasa sanggup bayar, hingga akhirnya saya gali lubang tutup lubang. Kalau di total hutang saya yang tadinya 1 juta jadi 15 juta, ya Allah Mbak. Bulan Oktober tahun lalu itu benar-benar ada di titik rendah, saya nggak bisa tenang, saya dari dulu nggak pernah sholat Mbak Mel. Sholat kalau di waktu maghrib itu aja jarang. Semenjak ada kejadian seperti ini, saya mendekatkan diri pada Allah. Saya sholat tobat, hajat, tahajud, duha, sholat 5 waktu, baca yasin. Abis maghrib, waqiah, abis subuh, saya kencengin sholawat Jibril. Saya mohon ampun tobat, saya merasa jadi manusia yang paling sombong, gak pernah minta sama Allah sampai akhirnya Allah kasih ujian. Sampai akhirnya saya sadar dan bertobat. Mbak Mel, setiap sholat, setiap waktu saya minta sama Allah tutup aib-aib saya dari siapapun tentang masalah utang saya yang ada di mana-mana.
Saya minta Allah nutupin utang saya dari suami saya. Saya minta juga jangan ada debt collector yang datang ke rumah mertua saya. Rumah saya sama mertua beda gang Mbak Mel. Cuma alamat kakak saya masih alamat mertua. Setiap hari saya ditelepon DC, ditagih saudara, ditagih teman, ditagih DC. Saya nggak tenang, saya takut, saya sampai menangis. Saya udah nggak bisa, menangis aja udah nggak bisa. Tapi pertolongan Allah benar ya Mbak Mel. Akhirnya tahun lalu saya pinjam duit sama teman waktu masih kerja. Saya bilang pinjam 3,5 juta. Alhamdulillah langsung ditransfer hari itu juga Mbak Mel. Dan sampai sekarang itu orang nggak DM saya di IG buat nagih karena saya nggak punya nomornya. Tapi saya ada niat kalau ada rezeki langsung saya bayar. Saya juga nggak tenang meski dia nggak nagih. Saya juga pakai uang motor kakak sepupu saya Mbak Mel buat bayar utang ke yang lain. Dan Masya Allahnya kakak sepupu saya nggak pernah marah, nggak nyaci maki saya. Padahal dia juga diteleponin debt collector. Dia cuma ngabarin saya kalau dia ditelepon sama debt collector. Padahal sepupu saya suaminya juga nggak tahu kalau duit motor 1 bulan dipakai saya dan belum dibayar. Aduh, pusing aku jadinya kalau begini ya. Ya Allah, lagi-lagi saya merasa sombong Mbak Mel, merasa Allah masih nutup aib saya. Hari Sabtu tanggal 17 Februari kemarin tiba-tiba saya dapat WA dari leasing motor. Di situ saya langsung kaget, hati nggak karuan karena leasing ada di rumah mertua saya. Bilang uang motor saya pakai 2 bulan Mbak Mel, dan kebetulan suami saya telat sebulan belum bayar motor, jadi kami telat 3 bulan. Setelah saya lihat WA leasing, saya langsung WA suami saya minta maaf sama dia sambil gemeter tangan saya. Suami saya penasaran, kenapa akhirnya saya jelasin uang motor 2 bulan gak saya bayar. Dia pulang kerja nggak langsung marah, dari tatapan matanya kecewa banget sama saya. Itu yang menyedihkan ya teman-teman. Yang mending dimarahin daripada cuma ditatap doang, itu udah aduh kayaknya nih aku salah banget gitu ya. Lanjut ya. Dia tanya kemana uangnya, saya bingung jelasinnya karena memang untuk bayar hutang. Di situ saya nangis sambil cium kakinya Mbak Mel, saya ngucap maaf terus. Kami dikasih waktu 2 hari buat bayar motor 2 bulan. Senin sore kalau belum bayar motor langsung ditarik. Akhirnya suami cari uangnya dan dapat untuk bayar 1 bulan dulu. Alhamdulillahnya leasingnya mau kami bayar 1 bulan. Masya Allahnya mertua nggak nanya kenapa motor sampai 3 bulan belum dibayar. Dan lebih alhamdulillahnya suami nutup aib saya Mbak Mel, dia tutup aib saya. Setelah itu hubungan kami baik-baik aja. Suami mau memaafkan saya. Selang 2 hari tiba-tiba suami pulang kerja mukanya udah nggak enak. Kami sarapan bareng tapi dia nggak lihat wajah saya dan cuman senyum pada anak-anak. Di situ saya nggak curiga. Setelah sarapan suami panggil saya yang saat itu saya sedang menyusui anak saya yang nomor 2. Dia marahin saya, dia bilang semalam saat dia kerja ada teman saya yang hubungin dia dan bilang kalau saya punya hutang 300 belum bayar. Dan ngilang gitu aja. Di situ saya gemeteran Mbak Mel. Saya emang salah nggak ngabarin teman saya, tapi saat itu saya takut dan bingung mau ngomong apa ke teman saya bahwa uangnya belum ada. Saya telat 1 bulan hutang ke teman saya, yang saya bingung kenapa teman saya bisa hubungin suami saya. Alhamdulillah hutang saya dibayar sama suami saya, hutang dipinjol juga dibayar sama suami meski baru 1 pinjol. Saya nggak berani jujur lagi Mbak Mel ke suami saya takut dia makin kecewa lagi sama saya. Sebenarnya suami saya orang yang bertanggung jawab, dia ngutamain istri dan anak. Apapun istri dan anak mau, apa yang akan diusahakan. Setelah kejadian teman saya, hubungan kami agak renggang. Saya jadi banyak diem, begitupun dia. Saya nggak terlalu terlena dengan rasa bersalah, sedangkan dia terlena dengan kecewanya. Segitu saja, saya yang terlalu terlena dengan rasa bersalah dan sedangkan dia terlena dengan kecewanya. Segitu saja testimoni dari saya Mbak Mel. Doakan semoga Allah beri jalan ke saya untuk bisa melunasi amanah-amanah saya dan rumah tangga saya baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Y di Jakarta. Rumit ya teman-teman ya, rumit banget. Ini pasti banyak juga teman-teman yang ngalamin hal seperti ini. Utang berawalnya cuma 1 juta, tahu-tahu jadi beranak jadi 15 juta. Itu namanya apa? Riba. Makanya jauhi riba. Riba tuh nyesatin kita. Emang kelihatannya di awal masalah kita beres, utang kita kebayar atau kebutuhan kita tercukupi. Tapi ingat, riba itu ada dosanya dan Allah mengharamkan riba. Hancur teman-teman. Ya, hancur.
Malah mendingan kita disuruhnya apa? Sedekah kan? Mendingan sedekah loh. Tapi kalau lagi nggak punya uang sedekah, masa sedekah teman-teman? Utang kita misalnya 15 juta. Kita cuman punya uang di dompet 20.000. Lah kalau kita ngutamain utang 15 juta 20.000, perbandingannya jauh banget. Sedekah aja 5.000 dulu. Sedekah subuh kek, atau sedekah apa kek. Habis sedekah doa. Habis beramal baik doa, ya Allah, hutang hamba 15 juta ya Allah, tolongin ya Allah. Tuh, insya Allah akan selalu ada jalan-jalan terbaik dari Allah, teman-teman. Ya, udah gitu terus sholawatan terus, minta tolong sama Allah. Puyeng banget emang, suami juga bingung, serba salah. Mau marah, ini istriku, ini ada anakku, tapi aku kesel, tapi aku sayang. Hatinya juga nggak enak gitu ya, bergejolak. Apa itu bergejolak? Wah, hatinya nggak enak. Begitupun dengan Mbak Ye, hatinya juga nggak enak, rasa bersalah, malu, kecewa, sedih, takut, dan lain-lain. Mbak Ye, udah jangan putus asa, tapi ya alhamdulillah kenal sholawat. Kalau bukan gara-gara terjerat hutang riba, Mbak Ye belum tentu bersolawat. Bahkan Mbak Ye tadinya nggak pernah sholat ya, jarang sholat, katanya sholatnya cuma maghrib doang. Itu pun jarang banget. Nah, Allah sayang sama Mbak Ye. Dibiarin Mbak Ye kesulitan ekonomi, itu bagian dari ujian hidup Mbak Ye. Dibiarin sama Allah terlilit-lilit pinjol, tapi ujung-ujungnya dikenalin sama sholawat. Dari salawat itu Mbak Ye jadi deket sama Allah. Jadi rajin salat 5 waktu. Jadi salat-salat sunnah yang lain kan Masya Allah. Jarang-jarang kan begitu. Bukan jarang, gak pernah malah begitu. Ya kan Mbak Ye? Alhamdulillah disyukurin. Sekarang bismillah, kencengin salawat. Terserah Mbak Ye, mau salawat Jibril aja boleh sambil nyusuin anak. Tapi kalau aku kasih saran buat Mbak Ye, baca munjiat. Kalau kamu sanggup baca 1000 munjiat sambil nyusuin, sambil ngurusin anak, sambil masak, sambil ngapain aja, baca 1000 munjiat. Kalau berat ya udah turunin jadi 500, paksain, harus dipaksa. Mau cepet kan masalahnya selesai, paksa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Begitu terus Mbak. Nanti tiap habis sholat paksa minimal 11 kali baca salawat munjiatnya. Baca Mbak, insya Allah masalahnya beres. Insya Allah rumah tangganya adem lagi, rumah tangganya nggak renggang lagi. Tapi berat Mbak, baca munjiat panjang, aduh aku sibuk. Mau ditolongin nggak? Kalau mau ditolongin paksa dong ya teman-teman ya. Kalau mau ditolongin paksa diri, jangan cuma kita ngeluh doang tapi kita nggak berusaha. Paksain, berjuang teman-teman. Ini bukan perjuangan yang kita harus lari jauh ke depan, lari sebanyak 50 km misalnya. Bukan, capek kan lari kan. Cuman disuruh, atau kita disuruh angkat beban yang 100 kilo harus bisa kalau kita mau dapat duit. Enggak kan. Kita baca salawat aja. Paksain diri baca salawat, nanti ada jalan dari Allah. Buka Qur'annya, baca Qur'an teman-teman. Baca surat apa terserah, mau baca Waqiah, Yasin, atau kalian mau targetin 1 hari 1 juz, itu dahsyat banget berkahnya Al-Quran tuh. Cobain ya. Gak apa-apa sekarang diuji ekonomi, diuji terlilit hutang, gak apa-apa. Tapi kita masih sehat, anak-anak sehat, keluarga masih pada sehat, alhamdulillah. Gak apa-apa. Kalau masalahnya duit bisa kita cari. Ya, tapi kalau kita udah nggak ada waktu lagi nih, udah kembali kepada Allah, atau keluarga kita diambil, udah kembali kepada Allah, keluarga kita udah waktunya dijemput gitu ya, udah meninggal dunia, kita nggak bisa lagi ketemu dia selama-lamanya. Atau kita sendiri tidak bisa memperbaiki diri karena sudah habis waktu kita di dunia. Makanya bersyukur semuanya teman-teman yang lagi pada kesulitan, apalagi kesulitan ekonomi, bersyukur kita semua masih hidup, masih diberikan sama Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk nyiapin bekal kita pulang ke sana, ke akhirat. Ya Mbak ya, aku yakin kok masalahnya Mbak Ye insya Allah segera selesai. Jadi Mbak Ye punya utang,
Dari awalnya 1 juta jadi 15 juta. Perkara pas lagi butuh nggak jujur ke suami. Jadi ada sepupu minta uang 1 jutanya. Ini katanya pernah nyumbang terus minta minjem atau gimana gitu ya. Minjem uang 1 jutanya, dipinjam lagi atau dipinta lagi. Kok nyumbang dipinta lagi sih? Aku juga bingung nih. Nah 1 jutanya itu karena nggak ada akhirnya nyoba minjol. Pede banget nih bisa bayar, ternyata nggak bisa bayar. Buka pinjol baru buat nutup si A, nambah lagi, belum lagi utang ke temen, belum lagi utang kemana-mana, banyak banget utangnya Mbak Y. Sampai akhirnya motor kakak sepupu belum kebayar 1 bulan. Kakak sepupunya sih nggak marah, cuman kan ya walaupun nggak marah hatinya sedih, hatinya kecewa. Makanya kejar pakai munjiat ya Mbak Ye ya, kejar, paksain. Nggak ada usaha yang sia-sia, kejar ya Mbak ya. Kemudian tiba-tiba datang debt collector. Ternyata motornya belum bayar 3 bulan. Suami tahunya telat 1 bulan, ternyata 3 bulan. Udah mau ditarik tuh motor. Tapi alhamdulillah akhirnya suami nyari kemana duit, dapat 1 bulan dulu. Akhirnya selamat tuh motor nggak jadi ditarik. Tahu-tahu suaminya Mbak Ye juga ditagih sama temennya Mbak Ye 300.000. Ini istrimu utang sama saya tiba-tiba ngilang. Mbak Ye dan teman-teman semuanya, kalau kalian punya hutang dan kalian tidak ditagih oleh orang yang menghutangi, entah itu teman atau siapapun, jangan diem aja. Mereka tuh inget, bukan nggak inget, mereka inget banget. Tapi mereka mengurungkan niatnya untuk nagih. Nunggu kitanya inget, nunggu kalian inget dulu sama utang kalian. Ingat dibayar, kalau misalnya nggak bisa bayar, belum ada uangnya, ngomong jujur, maaf ya, aku beneran belum ada uang. Tapi sebelum ngomong sama teman, sama yang ngutangin, ngomong dulu sama Allah, minta tolong sama Allah, gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ye di Jakarta segera lunas amanah-amanahnya dan rumah tangganya nggak renggang lagi ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, yang pada punya utang utangnya lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.